Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devli Suprata. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305 1204 107. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe serangan dalam cybersecurity. Serangan dalam cybersecurity ini semakin banyak beriringan atau sejalan dengan semakin berkembangnya suatu teknologi. Dan pada saat ini adalah komputer. Dan terdapat beberapa kategori utama dari attack itu. Yang pertama itu ada akses, yang mana itu sebuah usaha untuk mendapatkan informasi yang tidak boleh dilihat oleh orang tersebut, tidak authorized, tidak diizinkan, tidak memiliki izin seperti itu. Dan serangan ini biasanya dilakukan di tempat informasi itu disimpan atau saat sedang ditransmisi seperti itu. Tempat yang disimpan ini dalam maksud mungkin server atau JBOD, just bunch of storage, or drive, itu juga bisa diserang. Bahkan bisa juga diserang saat sedang ditransmisikan, bisa dibilang sedang terbang lah, seperti itu, bisa di-intercept untuk diambil alih dan uh, untuk mendapatkan informasinya atau menginterupsi dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Dan terdapat beberapa contoh untuk akses ini, yaitu pertama adalah snooping, yaitu mengintip, yang mana itu mencari informasi melalui file dengan harapan untuk menemukan sesuatu yang menarik. Ini kalau bisa dicontohkan contohnya ya, bukan dicontohkan, contohnya di kehidupan sehari-hari itu adalah mungkin saat masukkan PIN HP. Terkadang teman-teman kita mengintip sedikit untuk mengetahui password kita, itu bisa. Itu termasuk snooping. Yang selanjutnya itu adalah eavesdropping atau nguping kalau bisa dibilangnya. Itu mendengarkan pembicaraan yang sebenarnya kita tidak memiliki izin untuk mendengarkannya, seperti itu. Ya, seperti jika kalian memiliki lawan atau bukan rival lah saya bilangnya. Rival mungkin di pelajaran sesuatu menguping pembicaraan rival Anda dengan temannya dia gitu, seperti itu. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya untuk dilakukan karena itu salah satu termasuk type of attack. Yang selanjutnya itu ada passive access attack, yang mana seperti tadi itu adalah yang snooping dan eavesdropping ini adalah contoh penyerangan di tempat di mana informasi disimpan. Yang selanjutnya itu adalah transmisi, yang mana itu dilakukan dengan cara uh, third man in the middle gitu. Sebenarnya sebelum saya lebih dalam lagi, saya berikan sejenis klarifikasi bahwa man in the middle itu tidak selalu salah, tidak selalu jahat, tidak selalu baik juga. Masih abu-abu man in the middle ini. Karena man in the middle ini bisa dikatakan ISP kita salah satu contohnya. ISP kita itu memberikan akses kita ke internet mungkin melalui Wi-Fi atau Ethernet yang bisa diberikan, dan itu sebenarnya kita terhubung dengan internet itu melalui ISP kita, dan pihak ISP itu memiliki kewenangan untuk ngeblok sampean, ngeblok mengintercept pesan kalian gitu dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh pihak ISP. Jadi tidak semua man in the middle itu bakal berbuat jahat dan sebagainya seperti itu. Yang mana ini itu terdapat banyak jenis jenis man in the middle itu banyak caranya dia. Yang mana itu interception, yang mana itu mengintercept atau mencegat. Seperti saat saya mengirim pesan kepada teman saya, halo, dan bisa di-intercept oleh man in the middle ini menjadi, ah kampret kau, gitu bisa. Nah, yang selanjutnya itu ada interruption. Interruption itu di mana pesan kita, sebenarnya saya seperti tadi, saya mengirim pesan ke teman saya, hello,
itu tidak sampai karena diblok oleh man in the middle ini, seperti itu. Mohon maaf, yang tadi interception itu mengintercept saja, hanya mendapatkan saja datanya, mohon maaf. Yang tadi saya ceritakan mengubah datanya itu disebut dengan modification, seperti itu. Selanjutnya itu ada replay, yang mana itu bisa man in the middle itu bisa mendapatkan informasi dari pesan yang kita kirim, dan man in the middle itu bisa juga mengirimkan pesan kepada tujuannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah fabrication, yang mana itu seperti hoax, seperti itu. Yang mana menjelekkan nama baik seseorang, dan itu membuat orang yang diserang atau yang dijelekkan itu harus melakukan klarifikasi. Jadi image mereka itu pasti jelek jadinya setelah hoax itu tersebar, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah modification, serangan modifikasi, yang mana itu mengubah informasi yang dilakukan oleh penyerang, itu. Dan biasanya ini bisa terjadi jika eh, apa namanya, penyerang atau hacker menemukan suatu bug di dalam sistem yang bisa dieksploitasi, atau memiliki akses backdoor. Akses backdoor ini bisa memiliki orang dalam, seperti mencari kerja, orang dalam bisa. Yang selanjutnya itu bisa dengan link phishing, itu juga bisa. Jadi segala phishing, habis itu orang dalam, itu hanya langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan akses modification ini, seperti itu, modification attack. Jadi jika kalian ada serangan phishing gitu, nah sebenarnya itu hanya langkah untuk untuk melakukan serangan sebelumnya. Jadi hacker itu memerlukan akses terlebih dahulu, kayak akses ke dalam sistem, karena suatu sistem itu sangat sulit untuk dimasuki. Bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit untuk dimasuki dari luar langsung. Untuk masuk itu sangat sangat sulit untuk dilakukan, seperti itu. Jadi mereka biasanya melakukan untuk mencari celah dari dalam. Yang mencari celah dari dalam, mendapatkan akses, baru dilakukan modifikasi, atau tadi seperti adalah akses itu. Dan ini seperti yang saya jelaskan tadi, sudah modification, reply, dan yang ketiga itu denial of service. Denial of service ini itu menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server. Jadi, jika ada seseorang seumpamanya seperti saya untuk mau ngeping Google seperti itu, saya itu akan mengirimkan ini kan sebuah data untuk melakukan untuk mengakses Google, mendapatkan IP Google-nya itu di mana, IP address-nya, lalu dikirimkan ke saya lagi, seperti itu. Apakah mendapatkan reply atau tidak, itu. Dan itu pasti memerlukan sumber daya, yang mana sumber daya ini adalah seperti CPU, GPU, RAM, storage, begitu. Nah, denial of service ini dilakukan oleh hacker dengan cara melakukan spamming bot, gitu. Jadi jika bisa dibilang itu kayak kayak bercandaan anak kecil zaman dulu, mencet-mencet bel, mencet-mencet bel tetangga, seperti itu. Dipencet, nanti tetangganya keluar, ternyata nggak ada. Dipencet lagi, seperti aja, terus jadinya tetangganya kesel. Nah, tetangga kesel inilah yang disebut dengan denial service. Setelah itu, jika ada tetangga orang lain yang memencet tombol itu tetangganya kemungkinan tidak akan melayani. Jadi karena kemungkinan besar itu hanyalah anak-anak yang jahil itu. Itulah yang disebut dengan denial of service, seperti itu. Dan denial of service ini bisa membuat suatu server itu down karena overuse, karena semua sumber dayanya telah habis, seperti itu. Bahkan bisa jika dibilangnya dalam game itu ngehang, ngeframe gitu. Jadi nge-stuck dalam satu bagian itu saja, seperti itu.
Selanjutnya itu ada repudiation attack, yang mana repudiation attack itu ya seperti tadi yang saya jelaskan itu adalah apa namanya, pembuatan suatu berita atau info yang tidak benar terhadap seseorang, hoax, penuduhan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan melakukan simulasi menggunakan GNS3 untuk melakukan sniffing lah jika dibilangnya. Jadi jika suatu data dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain, kita coba tracking apakah bisa kita membacanya seperti itu. Oke, di sini saya akan buka GNS3. Wireshark. Saya belikan Wireshark karena inilah software yang akan kita gunakan untuk melakukan sniffing. Jika sudah, uh, saya harus ingatkan lagi jika untuk oke, sebentar. Oke, saya sudah buat lagi. Oke, sudah terhubung. Saya ingatkan lagi bahwa preference-nya ini karena di bagian di sini saya di GNS3 saya sambungkan dengan VirtualBox, jadi saya pilih VirtualBox. Dan di sini bisa diatur untuk tipe koneksinya itu menjadi VC Fastnet 3. Namanya itu dibedakan, jadi lebih mudah kita untuk mengetahuinya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan Windows 75 kalau nggak salah. Kita coba aja. Oke, jika sudah seperti ini, saya pilih Ethernet 1 dan saya koneksikan dengan versi 2 seperti itu. Kita klik ini untuk menjalankan semuanya. Kita bisa tunggu untuk beberapa saat sampai kedua device-nya itu aktif. Oke, dua komputer saya sudah aktif. Ini mungkin lebih lama lagi. Oke, yang pertama kita akan lakukan itu adalah mengatur IP-nya. Kita jadi gunakan static IP. Yang mana ini saya akan gunakan di sini itu IP-nya 192, 168, 1.1. Dan yang di sini sebentar. Di sini saya akan gunakan 192, 168, 1.2. Simple saja. Jadi ini hanya IP private, jadi tidak masalah. Walaupun terkena serangan apapun. Oke, kita tunggu sebentar lagi, sedikit lagi hingga muncul ini. Oke, kita pencet ini, kita ke properties, kita ubah dulu untuk IP-nya. Ini 192, 168, 11. Subnetnya 255 semua, kecuali yang terakhir. Default gateway kita tidak menggunakan. Setelah itu kita close. Oke, masih tidak tersambung. Sebentar, apakah di sini?
Oke, ternyata yang kita gunakan adalah yang ini, yang local network itu. Oke, ini kita coba ubah juga IP-nya menjadi 192.168.1.2 dan selanjutnya close. Oke, sudah tersambung. Kita tunggu. Oke, di sini saya akan menggunakan melakukan simulasi di mana di salah satu PC saya akan buat suatu folder yang mana itu bisa kita sharing kepada komputer lain yang berada di satu network. Dan di sini dua komputer ini terkoneksi di dalam satu jaringan yang sama, walaupun hanya lokal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa coba di PC 1, kita buka file explorer. Setelah itu mungkin di sini kita akan buat new folder secret. Setelah itu kita buka, kita buat sebuah file baru, yang mana itu mungkin teksnya dalam bentuk ini, rahasia. Oke, kita ubah isinya, dan di sini saya akan coba kita bunuh raja malam ini, seperti itu. Kita bisa save langsung, dicek, oke, aman. Dan ini kita bisa lakukan sharing, itu dengan cara ini, share this folder, dan tinggal klik apply dan oke, seperti itu. Dan untuk mendapatkan akses ini di komputer ini, kita harus menggunakan run ini //192.168.1.1, karena di sini 1.2 IP address-nya ini 1.1 seperti itu. Setelah itu kita coba klik OK. Oke, di sini ada secret dan kita bisa coba langsung untuk capture, start capture, Ethernet 1. Kita akan tunggu. Oke. Oke, ini update. Sebentar. Supaya terlihat semua, saya atur dulu sebentar. Oke. Di sini kan ada filenya ya. Tapi filenya ini masih tersimpan di sini. Tapi kita bisa lihat di sini ada gitu. Jadi walaupun kita bisa melihatnya, tapi file ini belum ada di VC2 seperti itu. Jadi kalau kita ingin membaca ini melalui ini Wireshark, pengguna dari PC2 harus melakukan copy dan di paste di komputernya dia sendiri, seperti itu. Yang mana itu dia bisa ke sini, ke filenya dia sendiri, my computer. Di sini dia taruh di sini, seperti itu. Nah, dengan Wireshark kita bisa cari apa sih filenya itu isinya, seperti itu. Kita bisa cek satu-satu. Nah, ini SMB read and X respond, yang mana source-nya dari komputer 1, destinasinya ke komputer 2. Jadi terjadi pemindahan data sebelumnya. Di bagian sini, di bagian atas ini, terjadi pemindahan data dari PC 1 ke PC 2. Dan di mana sih pesannya itu? Ya ini. Di bagian ini kita bunuh raja malam ini, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk serangan, yaitu yang mana disebut dengan sniffing, mendapatkan informasinya, seperti itu. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada yang terbata-bata atau kesalahan kata, mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna bagi kalian semua.
Stay safe dan kurangi untuk menggunakan aplikasi tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.